Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Taqwa akhirna fillah Bapak Haji Agus Subandrio atanallahu bitul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadir bersama kita Profesor Haji Himawan, Bapak Haji Kudian Harjono, Bapak Rangkuti, Bapak Mikam Sutomo, Bapak RW ya, Bapak Sukandar, Bapak Sohardi, dan seluruh jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Khusus akhirna fillah Ustaz Imin mata'anallahu bil hayati. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qaddam al-Maqdisi. Juga kita niatkan untuk pewakil masjid ini dan minta dengan keberkahan majlis ilmu Allah berikan cucuran rahmat untuk kita semuanya, keberkahan, kesuksesan, banyak umur, banyak rezeki, dan rumah tangga kita tambah sakinah mawaddah warahmah. Al-hadi niyya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, kita sampai di halaman 101 ya. 101 kita naik sedikit ke atas ya, yang nyambung baris ke-11 dari atas. Wa alam annahu la yakmulu imanul mar'i. Dari situ ya. Jamaah perlu dipahamin bahwa tema besarnya adalah ya tentang ma 'alal insan li akhihi minal huquq ya. Hak-hak saudara yang harus dipenuhi sesama kita seorang muslim. Di sini kita diajarkan akhlak, bagaimana kita berakhlak dengan saudara-saudara kita, sesama kita seorang muslim ya. Mulutnya dijaga, jangan ngomong sembarangan ya. Mulutnya dijaga, jangan suka ngomong sembarangan, apalagi nyakitin saudara kita, tetangga kita ya. Apa bedanya kita sama tetangga kita? Enggak ada bedanya. Kita semua adalah hamba Allah.
manusia yang makhluk yang paling mulia, dikasih akal, dikasih ilmu, dan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, jangan merasa paling gede, merasa paling hebat, akhirnya mulutnya bicara semaunya saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini respek ke belakang dulu. Hak-hak kita ya bersaudara itu yang pertama kemarin qadaul hajat. Kalau bisa kita apa? Bisa membantu kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat ya saudara-saudara kita tanpa perlu dipinta. Sebagusnya mah kita tahu nih saudara kita lagi repot banget, udah ya nggak bisa pakai dana tenaga, nggak bisa tenaga jangan nyusahin, jangan usil lisannya. Yang kedua, wa ala lisan bisukuti tarh. Lisan kita ini kadang memang harus diam gitu, dan kadang juga harus berbicara gitu. Kita lihat ada aib saudara kita ya kita jaga, jangan diumbar, diekspos. Kalau mau dakwah pelan-pelan deketin, hikmah ya. Tapi kita lihat ada yang harus dibicarakan, sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, yang bagi ayaskuta an kulli ma yakrahu illa idza wajaba alaihi nutqu. Kalau dia melihat sesuatu yang kagak enak, diam aja, kecuali wajib dia harus ngomong untuk kebaikan saudara kita ya. Nanti ada perasaan yang saat ini kita sedang lihat di YouTube lagi rame-ramenya ini, kita rasakan sebagai ukhuwah ya, merasa bersaudara. Ada saudara kita dihina, dienyek, itu hati kita nggak bisa diem ya, karena bergulirlah suara-suara ya, merasakan kita sesama saudara. Taib wa'lam, dan ketahuilah annahu la yakmul imanul mar'i, sesungguhnya iman seseorang itu tidak akan sempurna. Iman kita nih Pak, yang kita sudah amantu billah terus ya, tidak dikatakan sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, sampai ya kita itu cinta kepada saudara kita ma yuhibba li nafsihi, sebagaimana kita cinta kepada diri kita. Jadi kita nggak beda-bedain tuh rasa cinta kita sama diri kita, cinta kita juga kepada saudara-saudara kita ya, sebagai seorang muslim. Wa aqallu darajatil ukhuwah, dan paling kecilnya ya derajat persaudaraan itu apa katanya? Ayu amil akhahu bima yuhibbu ayu amilahu bihi, dia bermuamalah kepada saudaranya sebagaimana dia suka bermuamalah kepadanya. Jadi kalau misalnya Ustaz Imin bergaul sama saya, pengen saya hormati, Ustaz Imin juga misalnya saya hormati. Kalau Ustaz Imin sama saya pengennya saya senyumin, maka Ustaz Imin juga kalau ketemu saya senyum. Jadi dia akan memberikan yang terbaik kepada saudaranya sebagaimana saudara juga memberikan yang terbaik. Kan ada orang tuh culas, maunya dihormatin aja, maunya disanjung aja, maunya diperhatiin aja. Ketika saudaranya ngomong dia ngobrol ya, masing-masing ego. Itu bukan saudara tuh ya. Wala syakka annaka tantadhir min akhika ayastura awratik. Wala syakka, dan pasti itu tidak diragukan lagi, annaka tantadhir, Anda itu berharap ya, min akhika, dari saudara Anda, ayastura awratak, menutupi aurat Anda. Setiap kita ini berharap, kalau kita punya kekurangan, punya aib, tapi kita minta sama yang lainnya jangan dibuka dengan umum.
Kalau mau nasihatnya pelan-pelan, gitu. Tapi nafsu kan kagak. Ketika ngelihat teman kita salah, wah kesepetan nih. Kita bongkar nih aib-aibnya nih. Kita kata-katain tuh. Ya. Nah, bagaimana kita berupaya melawan tuh apa ajakan-ajakan nafsu seperti itu. Wa ayaskata an masawi, ya. Kita berharap dia tuh supaya kita diam daripada keburukan kita. Itu kan Anda. Falau zahara laka minhu diddu dzalika istadda 'alaika. Atau idza fa'alta aktsar. Apabila Anda melakukan yang sebaliknya, istadda 'alaika. Dia akan semakin marah. Fa kaifa tantadhiru minhu ma la ta'zimu 'alaihi lahu. Bagaimana kita berharap katanya? Ya, kepada berharap darinya. Ya, sesuatu yang Anda tidak berazam kepadanya. Jadi kalau kita berharap baik, ya kalau kita berharap orang baik sama kita harus baik gitu. Kalau orang kita berharap orang itu ada santunnya sama kita juga harus santun. Jadi di sini yang kedepannya kita dulu gitu. Tampilkan akhlak yang baik. Jangan kita pengen doang dihormati. Nah, ini Allah kasih gambaran dalam surah Al-Mutaffifin, disebutkan di sini. Wa mata iltazamta min al-insaf. Ketika Anda meminta, berharap, iltamas itu min al-insaf, artinya ada objektivitas dari orang lain, ya. Malah tasmahu bihi, sementara Anda tidak melakukannya. Anda pengen orang lain bersifat objektif aja sama kita, enggak a priori. Kita mah a priori sama dia, terbalik. Kita mau menang sendiri. Dakhalta fi qaulillahi ta'ala. Anda masuk dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza talu 'alan nasi, ya. Orang-orang yang apabila menerima takaran, ya, atas orang lain, yastaufun, mereka mintanya kan dipenuhin tuh. Kan misalnya beli sama saya penjual. Ketika saya nyendokin beras tuh kan Mas Imin berharap Mas Imin agar saya yastaufun, sempurna tuh takarannya. Dia selalu berharap begitu, ya. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka sudah menakar mereka tuh, awazanuhum, atau mewazan mereka, ya, yukhsirun, ya mereka menguranginya. Sebaliknya, tadi kan Ustaz Imin pengennya saya ngiloin Ustaz Imin sempurna 2 kilo bener, kalau bisa dilebihin. Harapan Ustaz Imin begitu, ya kan? Saya jalanin tuh sempurna, timbangannya rapi. Giliran Ustaz Imin ke saya sebaliknya, dikurangin dikit, bukannya dilebihin, paling enggak sama ada. Ya, ini disindir dalam Al-Mutaffifin begitu tuh. Itu ada ilatnya kenapa tuh orang begitu tuh. Katanya, wa man saut taqsiri fi sitril aurah wal magza bi kashfiha al haqd wal hasad. Al-man siapa? Pemicu tuh. Taksir, pemicu kita enggan, ya, untuk menutupi aurat saudara kita, ya, celah-celah kejelekan, ya, itu yakshifu, didorong oleh sifat apa? Al-haqd wal hasad, iri dan dengki. Gara-gara di hati kita ada iri, ada dengki sama saudara kita pengennya apa? Mengungkap aib-aib saudara kita. Kemarin saya di Prabu Muli, ini saya baru pulang semalam, kemarin malam.
dari kota Prabu-Muli. Saya dapat kehormatan mengisi di Pertamina rumah sakit sana. Temanya apa? Bahaya fitnah. Fitnah, sifat-sifat orang munafik. Ya. Situ ada orang-orang yang hakid, iri, dengki. Bapak-bapak, kesempatan ini ya, itu diamalin, baca surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Itu tameng itu buat kita umat Islam. Ya, ayat tersebut, 2 surat tersebut turun itu berkenan tentang Nabi. Nabi dihina, dijahatin, ditelu, disihir. Min syarri katanya apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Ada aja orang yang dengki. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat, ada aja yang orang enggak suka. Makanya bentengin tuh, baca setiap pagi, sore, ya. Malam-malam itu tempatnya orang kalau sudah iri dengki itu apa aja dilakuin. Malam dia kirim teluh, sihir. Ya, maghasikin idza tengah malam kalau sudah gelap, itu kesempatan orang ngirim-ngirim untuk penyakit. Ya. Dan Nabi kata Allah dikasih obat ini, 2 surat perlindungan kepada Allah, ya. Wa'lam dan ketahuilah anna min asyaddil asbab, bahwa di antara faktor-faktor yang paling kuat li'itharatil hiqdi wal hasad, ya, li'itharah untuk memunculkan, memicu katalah sifat iri, sifat dengki bainal ikhwan, di antara saudara-saudara ini, al-mumaratu, terjadi perdebatan. Bapak-bapak, kalau kita lagi bicara padahal halnya kecil, cuman masalah bola doang, debat sampai begitu emosionalnya. Gara-gara sentiang tuh, santian apa pelatihnya tuh? Santayon, agak nurunin video, kecil doang ribut. Itu al-mumarat, debat itu membuat selalu iri, dengki, benci. Maka hindari kayak gitu. Apalagi sama istri kita debat, kita ngalah aja mundur. Kalahnya buat menang, ya. Wa'lam dan ketahuilah anna min asyaddil asbab, bahwa di antara faktor-faktor yang paling kuat li'itharatil hiqdi wal hasad, ya, memicu iri, dengki bainal ikhwan, di antara kita nih saudara-saudara, adalah al-mumaratu, perdebatan. Wala yab'atsu 'alaiha illa izharu tamayyuz. Tidak akan muncul itu perdebatan itu illa kecuali izharu tamayyuz. Kita pengen menonjolin apa tamayyuz kita, kehebatan kita, keistimewaan kita. Kan itu doang sebetulnya. Bapak pengen ngotot-ngotot itu, cuma pengen gua nih jago, gua nih pengetahuannya banyak, ilmunya banyak, gitu doang. Ya. Bukan debatnya cari kebenaran, debatnya islah, bukan. Cuma pengen nunjukin saya ini pintar, itu doang. Bi ziyadatil fadl, punya kelebihan. Ya, punya keunggulan. Wal aql, punya kecerdasan. Ya. Ini bapak-bapak ini akal ini nih. Kenapa dalam An-Nas tadi, An-Nas kita Allah sebutkan sampai 3 kali.
Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, ada bacanya dua, ada malikin nas, raja manusia. Ya, qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin, Tuhannya manusia. Padahal Allah bukan Tuhannya manusia doang. Tapi siapa? Tuhannya seluruh makhluk. Tapi kenapa takarrara tsaniyan wa tsalisan? Disebutkan sampai 2 kali, 3 kali. Dalam tafsir Sawi disebutkan apa? Sababan bi'ikramin lahu. Karena Allah memuliakan manusia, makhluk yang paling mulia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Dari seluruh makhluk yang lain. Kenapa? Allah kasih amaddahum bil akal. Bedanya kita sama makhluk lain. Wal ilmu. Ada orang akal, ya, Allah enggak digunakan dengan sebaik-baiknya. Malah akalnya dirusak. Ya, dengan minuman keras misalnya dan sebagainya. Ilmunya dia enggak amalin. Kemudian yang ketiga wa amaddahum ya bil khidmati ilahi. Kita diperintah untuk berkhidmah, beribadah kepada Allah. Kalau 3 fungsi ini kita enggak jalani, katanya raddu ila asfalis safilin. Kita dikembalikan seperti apa? Kepada tempat yang paling rendah. Akalnya dia enggak pakai, ilmunya dia enggak amalin. Seluruh ibadah dia kagak ibadah. Walam yusawu kalban wala khinzaran, katanya. Orang kayak gini nih agak setara dengan anjing sama babi. Berarti kita hina banget. Ya, akalnya dia nggak pakai, emosional mulu apa-apa, marah. Akal sehatnya kalah dengan hawa nafsunya. Ilmunya dia nggak amalin dan seluruh ibadah dia nggak ibadah, dikembalikan kepada makhluk yang paling rendah. Akal tuh ya. Kemudian wahtiqaril mardudi alaihi, dan menghina. Ya, menghina siapa? Al mardud alaihi, yang kalah. Dia merasa debat menang, wah. Ya, dia menghina orang yang kalah berdebat dengannya. Wa man mara, katanya, akhahu, barang siapa yang mendebat saudaranya, faqad nasabahu ila jahli, lalu tuh dia anggap orang yang kita anggap debat itu bloon, bodoh, dulu. Kenapa? Karena kita merasa tadi pinter. Padahal mah saudara kita yang kita ajak debat dia pinter, teman dia tahu, aduh diam aja. Ya, kita merasa udah hebat aja dan menganggap lawan debat kita bodoh dan dungu, al-jahli wal hamq. Au ilal ghafla wasahwi an fahmi syai'in ala ma huwa alaih. Atau kita menganggap itu dia lupa, itu dia lalai dia tentang esensi yang sebenarnya. Oh, dia enggak tahu dia nih. Ya. Wa kullu dzalika istihqar. Semuanya itu adalah sebuah penghinaan, ya. Wa huwa yuwaggiru sadra, dan dia apa? Mengemburukan, atau membuat dada kita jadi gemuruh. Wa yujabul mu'adat, dan menanamkan sifat-sifat permusuhan. Ya, gara-gara debat dan kita merasa pintar, orang lain kita rendahkan. Orang yang direndahkan itu walaupun dia hatinya tuh begini, Pak, awas kapan-kapan gua balas. Kelihatannya dia diam, mana mau ngeburu. Kesal juga, man, belum sempat aja dia. Nah, seperti itu katanya, menanamkan permusuhan. Wa huwa diddul ukhuwah, itu adalah musuh daripada atau lawan daripada persaudaraan, ya. Jadi apa intinya, Pak? Debat jangan merasa paling pintar. Kita dialog aja. Semuanya mengutarakan argumennya dengan akal sehat. Kayak kemarin tuh Rano Karno, Ridho, wah,
Yang di atas mah santai-santai aja ya. Kita yang di bawah belepotan, mulut kotor, dan kata-kataan salah-salahan. Ya. Rugi kita rugi. Artinya apa? Rugi Allah kasih lisan, mulut yang mulia, jadi guna buat yang jelek. Al-haqqur rabi'u, hak yang keempat. Ya. Dalam kita bersaudara ini nih. Alal lisani bin nutqi. Ya. Yang keempat, ya. Lisan ada waktunya kita berucap. Fa innal ukhuwah kama taqtadi as-sukuta anil makruh. Sesungguhnya persaudaraan itu sebagaimana dia taqtadi sukuta, menuntut untuk diam, anil makruh, dari sesuatu yang dia tidak sukai. Taqtadi nutqa bil mahbub, sebagaimana juga persaudaraan itu menuntut kita harus berbicara kepada sesuatu yang kita sukai. Ada waktunya lisannya ngomong, ada waktu juga kita diam. Ya. Bal huwa akhassu bil ukhuwah. Bahkan ini adalah lebih khusus, lebih istimewa ya dengan yang namanya persaudaraan gitu. Li'anna man qana'a bis-suquti sahiba ahlal kubur. Karena orang yang nyaman aja, diam aja, padahal dia lisannya harus ngomong, itu ada nahi mungkar, ngomong tuh jelek, nggak pantas menghina orang, ya harus ngomong. Kalau kagak ngomong apa? Sahiba ahlal kubur, berarti dia berteman kepada ahli kuburan. Ahli kuburan memang diam aja udah mati, ya. Harus ngomong. Ya kemarin lagi pilar kan ada suara, ada itu di apa tuh? Ya, orang disakiti, orang dihina. Ya, hati kita setiap orang muslim kagak terima saudara kita dihina, ngomong satu. Ngomong se-Indonesia banyak tuh, ya. Wa innama yuradul ikhwan liyustafada minhum. Nah, sesungguhnya hanya saja yang dimaksud dengan persaudaraan itu adalah liyustafada minhum, agar kita bisa memberikan manfaat itu. Kalau saling bermusuhan, saling mengenyek, menghina, itu bukan persahabatan namanya. Bukan persaudaraan, itu enggak, musuh bukan, ya. La liyatakhallasa minhum, bukan untuk dia hanya masa bodoh sama dia, terlepas dari mereka, bukan. Ketika saudara kita perlu kebantuan, itulah kesempatan kita istifadah, ya, menjadi orang yang anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain gitu. Jangan pura-pura kagak tahu, ya, enggak ikut andil membela. Li'anna sukuta ma'nahu kaful adha. Sesungguhnya diam itu artinya adalah kaful adha, menahan dari apa yang menyakitkan. Kaful adha. Tadi saya yang bawa lupa, saya punya bukunya itu terjemahan, ada sana kaful adha, bagaimana berdampingan dengan Rasulullah di sorga, ada temanya kaful adha. Sahabat itu kalau Nabi mau jalan berupaya, ya, takut di jalanan ada beling, ada apa, semuanya di ini, ya, jangan sampai Nabi kena paku lah, kena beling di jalanan. Fa alaihi ayyatawaddada ilaihi bilisanihi, ya, maka wajib atasnya dia apa? Mencari tawaddud atau minta cinta, mencari cinta ilahi kepada saudaranya bilisanihi, dengan sebab kata-katanya. Artinya bagaimana biar Ustadz Imin sama saya baik, ya kita harus ngomong juga sopan, baik, penuh dengan tata krama. Berarti saya berupaya mencari cinta kepada Ustadz Imin.
Beda ya. Wuddun itu cinta, ini tawaddud. Ini bedanya, ini musharab. Ada tambahan huruf, jadi meminta, mencari cinta. Gitu. Wa yaftaqiduhu fi ahwalihi. Dan berupa yaftaqir, mencari, ya, menanyakanlah kondisinya. Bagaimana ya kabarnya Pak Haji Agus ya, kok kagak ada ya? Ditanya ini. Nanya itu bentuk daripada perhatian, cinta, kasih sayang. Jadi jangan masa bodoh aja gitu, jangan. Ini kita Pak misalnya nih, kagak ada Pak Yogi ya, mana ada nggak Pak Yogi? Kagak ada nih, kemana ya? Aku gitu tanya. Oh takutnya kurang sehat gitu. Kalau kurang sehat, habis sholat zuhur subuh ziarah begitu. Jadi kita apa? Ada rasa ukhuwah, benar-benar persaudaraan yang kuat kita bangun. Ketika biasanya ada nggak ada kita tanyain. Itu ya tafaqqadu namanya. Pada asalnya dia mencari-cari itu. Pengen tahu di mana sih bapaknya. Ya. Saking merasa saudara itu. Wa yas'alu amma, katanya urdalahu. Dan dia selalu menanyakan tentang keberadaannya itu. Wa yazharu sughlu qalbihi. Wa yazharu sughla qalbihi, dan dia tampakin tuh kesibukan hatinya, ya. Bisababihi, karena dia. Kayaknya pengajian kayaknya kurang enak ya kalau nggak ada Pak Agus ya, katanya. Kayaknya kalau nggak ada apa nggak ada. Nah, besok kalian bisa hadir. Ada keterpautan hati sama saudara kita setiap yang ada di sini. Ya, kita bangun persaudaraan. Wa yabdi as-sururu bima yasurru bihi, dan tampakin kegembiraan. Wa yabdi as-surura, ya. Tampakkan kegembiraan, ya, dengan apa yang dia bahagia. Ketika misal Ustaz Imin cerita, alhamdulillah anak saya tahun ini lulus, kita tuh harus tampakin kita. Alhamdulillah Ustaz anaknya lulus ya, semoga sukses, begitu. Jangan saudara kita ngomong yang lagi bahagia kita diem aja, kayak kagak ada perasaannya tuh, hati kagak hidup. Jangan, ikut bahagia di saat saudara kita bahagia. Kemarin alhamdulillah saya baru aja dapat cucu tuh. Kita yang denger, iya Pak Haji ya, itu cucu yang keberapa tuh Pak Haji? Ya, gitu. Jangan denger itu diem aja. Buat saudara kita bahagia, kita ikut bahagia, gitu ya. Wa fi sahihi fi riwayat Tirmidzi, dan dalam kitab sahih, ya, dari riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, idza habba ahadukum akhahu falyu'limhu. Ini apabila salah seorang di antara kalian, ya, mencintai saudaranya, maka dia harus memberitahukan. Saat Imin saya tuh sama antum tuh seneng gitu. Antum istiqomah, ya, sering di masjid, sampaikan Pak. Bapak-bapak setiap ketemu nih masing-masing, Pak, alhamdulillah ya, saya suka sama Bapak tuh, rajin ke masjid, nggak belagu, nggak sombong, gitu. Jadi kita sesama kita percaya. Jangan kita udah semasjid masing-masing apa? Tajassus, cari kesalahan-kesalahan saudara kita. Enggak percaya sama kita, enggak. Rasulullah membangun ukhuwah itu luar biasa itu. Dia bersaudarakan Ansar dan Muhajirin sampai satu badan. Ya, luar biasa. Kata orang Ansar apa? Muhajirin, saya punya tanah 20 hektar. Udah kamu 10, saya 10, sampai begitu. Saya punya istri 4, kamu pilih mana yang paling cakep, maka saya ceraiin. Sampai begitu. Ukhuwah. Ya. Jadi jangan hidup kita nafsi-nafsi ya. Mentang-mentang udah kaya, punya jabatan, gua ke masjid-masjid, jangan. Kita kalau mati siapa yang ngurusin? Enggak punya saudara nih. Ya. Jadi salah itu orang-orang yang berpejabat. Ini maka Nabi bilang rumahnya jangan tinggi-tinggi sampai begitu. Biar ada persaudaraan sesama kita seorang
Masjid ini kita jadikan sarana majelis taklim, kita jadikan saudara agar kita saling menyapa, saling menegur sehingga timbul ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang kuat. Kemarin pilkada sudah selesai, udah ya pasti semasjid ini ada perbedaan yang beda-beda yang dibawa-bawa ke dalam masjid. Sudah selesai, udah ya. Apa 2 putaran? Wa min dzalika ayyad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Ya. Dan di antara juga bentuk ya persaudaraan itu adalah dia memanggil saudaranya dengan ya ahabbi asma, nama-nama yang dia cintai. Saya juga itu kemarin pulang dari itu, saya turunin semua kita kasih cenderamata di sana. Saya punya buku terbaru Al Asma wal Kuna wal Alqab, ya, nama-nama, kunyah dan gelar-gelar. Kita memanggil saudara kita itu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dengan nama yang paling dia sukai. Kalau perlu tanya, Mas, kalau saya panggil Mas sukanya apa? Abang apa Mas? Mas Imin apa Bang Imin? Om. Bang Kamal, Bang Jack, mana dipanggil apa? Ya tanya Pak. Ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, "Salasun yusaffina laka," katanya, "yusaffina laka wudda akhika." Ada 3 perkara yang yusaffina, memurnikan, membersihkan, laka bagimu, ya, wudda akhika, cinta kepada saudaramu. Jadi 3 perkara ini menjadikan bahwa cinta kita itu benar-benar murni sama saudara kita. Pertama, tusallimu alaihi idza laqitahu, mengucapkan salam kepada saudara kita apabila kita bertemu dengannya. Itu tanda-tanda cinta kita sofi, bersih. Setiap ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, doa, ya. Dan Syekh Abdul Ghani dulu dalam sebuah riwayat ceritanya, beliau di kamarnya, tak tahu datang sahabatnya, enggak ngucap salam, ditegur, lima dalam tulqiyas salam alayya, kenapa enggak ngucap salam? Sambil doa, ya. Kedua, wa tuwassi'a lahu fil majlis. Itu tuwassi apa? Melapangkan apa namanya itu? Kalau duduk, nah, ya, melapangkan majlis, berarti berbagi dah. Duduk seperti ini, maju. Kalau teman kurang dapat tempat, berbagi tempat, ya, di majlis. Wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dan tad'uhu, Anda memanggil dia dengan nama-nama yang ahabba, ya, ilaihi, yang paling dicintai oleh kepada Anda. Ya, mohon maaf, misalnya kita mengenal Pak Prof, Prof. Itu apa? Penghormatan. Jadi nanti ada orang tuh nggak disebut namanya, terus disebut hanya jabatan yang Pak Menteri, Pak Lurah. Itu bukannya menghina, enggak itu. Ya, itu penghormatan malah disebut namanya ini. Jadi nanti ada di setiap ini masa berbeda, masa Abbasiyah, masa Umayyah, ada orang nyebutan nama dulu, kunyah, laqab. Ada kunyah, nama, laqab. Ada laqab dulu, Amirul Mukminin, yang mulia, panglima besar, itu laqab, gelar, julukan. Nah, laqab ini ada yang buat lidammi, ada yang menghina, ada yang memuji. Teman kita emang hidungnya pesek, sek. Kesian mengambil. Panggil yang mancung dibalikin.
gitu ya. Taib, nanti saya bawa minggu berikutnya ya, biar jadi perpustakaan di masjid ini ya. Kemudian wa min dzalika ya, dan diantara bersaudara itu ayusna alaihi bima ya'rifuhu min mahasin ahwalihi indaman yu'athiru tsana. Apa ayusna, memuji kepada saudara kita bima ya'rifuhu, dengan sesuatu yang memang kita kenal, min mahasini ahwalihi, dari kebaikan-kebaikannya. Bapak ini alhamdulillah setiap bulan selalu sedekah ke masjid. Emang kita tahu dia, gak apa-apa kita sebutin ya. Indaman yu'athiru tsana indahu ya, kepada orang yang yu'athir, lebih pengen diutamakan ya, dipuji di sisinya. Wa kadzalika tsanau ala auladihi wa ahlihi wa af'alihi. Nah ini kita nih, kita kurang memuji orang lain, kita kurang memuji anak-anak kita. Demikian juga memuji kepada anak-anak kita, cucu kita telah melakukan sesuatu yang baik, puji. Abang bagus banget ya, ikut sholat Jumat, nah, dipuji, beda senang untuk anak kita. Abang rajin banget, bisa nyapu, kayak muji ya. Ada orang kan kagak pernah cium anaknya, gak pernah muji anak-anaknya, sekali ngomong ngata-ngatain, ngomel-ngomelin. Kata Rasulullah apa? Allah telah angkat rasa mahabbah, rahmat dari hatinya. Puji anaknya Pak. Oh alhamdulillah abang udah pulang sekolah. Tadi bagaimana bang? Gitu. Ya bapak-bapak sama cucunya biar akrab, biar deket. Jangan diem aja jadi kakek-kakek. Udah kakek diem aja. Cucunya takut lihat kakeknya. Pengen banget ketemu itu diem aja, jangan Pak. Ya. Bapak-bapak, kita buat hati kita lembut ya. Tanya, puji anak-anak kita, ahli keluarga nih, istri itu harus dipuji Pak. Istri banyak dipuji, senang banget dia. Mama rajin banget udah masak pagi-pagi. Mama rajin banget udah jemur. Puji aja tuh. Ya, sampai kecapean dia kita puji. Ya. Dengan dipuji dia jadi baik, lembut, capeknya hilang semuanya tuh. Ada bapak-bapak salah, baru bangun tidur, padahal istrinya udah capek, udah jam 3 masak. Masak apa mah? Masak nasi uduk. Ya, nasi uduk terus bosan mah. Bosan katanya. Nah, istrinya lagi capek-capek itu langsung lemes itu, nggak semangat. Dari pagi sampai sore diem aja. Nangis di kamar dah, ngomongin bantap. Tapi kalau ngapin mah masak nasi goreng, wah itu kesenangan abang tuh, langsung seneng gitu. Ya, jamaah harus saya sering-sering memuji istrinya, muji keluarganya, ya. Wa falihi, perbuatannya dipuji itu. Ini rumah kalau kagak ada mama kagak bersih nih, luar biasa dah istri kita dah. Puji. Hatta fi khuluqihi, sampai juga pada ya apa khuluq itu, ada khal, ada khulqihi, bodinya. Puji, wah cakep banget nih. Ya. Wa aqlihi, kecerdasannya, wa hayatihi, penampilannya, wa khattihi, tulisannya. Bapak-bapak pernah nggak memuji tulisan istrinya? Enggak pernah. Lah, ternyata mama tulisannya cakep banget ya. Baru tahu abang. Wah, langsung dia GR. Bang mau kopi bang? Ketawa deh sama Pak. Gara-gara bapak pintar memuji, ya. Wa tasnifihi, karangan-karangannya dipuji tuh. Oh, karangannya bagus banget ya. Sempat-sempat yang nulis gitu.
Kemudian wa jami'i ma yafrahu bihi, dan seluruh apa yang membuat dia gembira. Ya. Min ghairi ifratin wala kadzibin, tapi tanpa berlebihan memujinya dan tidak dusta, ya. Wa kadzalika yanbaghi an tublighahu thana'a man asna alaih, dan demikian juga, ya, yang bagi seharusnya an tuballighahu, Anda harus menyampaikan apa? Sana'a, pujian, man asna alaihi, orang yang memujinya. Contoh, ya, Ustaz Kamal memuji Ustaz siapa? Ustaz Pak Sanusi. Ya. Dalam suatu kesempatan antum ketemu, antum kemarin dipuji Ustaz Kamal. Kenapa? Bawa motor kencang banget ngebut. Contoh, dipuji. Ya. Itu apa? Dia membawa rahmat, mahabbah Allah. Nah, terus Ustaz Kamal diam-diam perhatiin saya nih. Ya, ada hati. Kan ada orang masa bodoh, egois. Bodoh amat dah. Nafsi-nafsi, jangan ya. Baik. Jadi antuballighahu, menyampaikan kepadanya apa? Sana aman asna alaihi, pujian orang yang memuji kepadanya. Ma izharil farhi bihi, disertai apa? Ditampakin rasa kebahagiaannya. Jangan udah ngomong gitu kitanya mukanya asem aja. Lah emang lo kenapa? Mujinya ente doang, saya enggak ada puji. Fa inna ikhfa' dzalika mahdul hasad. Nah, kalau antum artinya sembunyikan tuh, Pak Saimin udah tahu Ustaz Kamal muji Pak Sanusi, didiemin aja enggak, itu namanya mahdul hasad. Artinya murni iri banget tuh di hatinya tuh. Gitu. Wa min dzalika an tashkurahu ala sani'ihi fi haqqik. Dan diantaranya juga apa? Anda harus bersyukur kepadanya ala sani'ihi, atas apa perbuatannya, perilakunya, fi haqqik, pada Anda. Dia orang baik banget, sopan, santun. Oh, dia orang enggak pernah nyusahin dah. Wa anta duba anhu fi ghaibatihi, dan Anda juga sampai membela dia fi ghaibatihi, di saat dia kagak ada. Tahu-tahu Pak Sanusi ceritain Pak Kamal jelek. Itu Ustaz Kamal tuh kalau datang ke masjid tiduran mulu tuh. Contoh. Nah, ini dia sebagai sahabatnya bela. Oh, kagak ya. Dia tahu dia lagi capek aja itu, betulan. Gitu, antaduba alih, ya. Idza qasada bisu'in, ya, apabila bertujuan ingin menjelekannya. Nah, fa haqqul ukhuwah at-tasmiru. Nah, hak atau kewajiban persaudaraan itu apa? At-tasmir. Kita harus terus menyingsingkan tangan kita fil himayati wan nasi, untuk menjaga dan menolongnya. Ya. Kemarin tuh ya serentak kan, itu kan se-Indonesia tuh. Ada ustadz ngomong jelek tentang orang, langsung itu namanya at-tasmir fil himay wan nusra. Enggak bisa batin orang itu merasa saudara, hati yang cakep tuh angkat tergetar. Kok begitu ya omongannya ya, kok begitu ya, enggak pantas. Ya. Apa berkahnya? Diberangkatin umroh tuh ya. Dikasih modal jual es ya. 1 juta lah. Itu ada hikmahnya ya. Jadi bapak-bapak begini ya, kalau kita ngambil hikmahnya positifnya, la minhah illa ba'da mihnah, ya, la baliya illa ba'da ata. Tidak ada pemberian hadiah dari Allah kecuali sebelumnya Allah kasih ujian dulu. Kan kelihatannya tuh, padahal tuh Allah pengen kasih hadiah tuh ya buat orang itu. Tapi lewatnya Allah kasih dihina dulu, Allah angkat derajat. Kalau saya melihatnya
Ini bagi yang ngomongin jeleknya itu jadi apa? Teguran dari Allah. Ya, muhasabah. Terus itu Allah sayang sama dia itu sebetulnya. Sayang. Nah, dia jadi sebab orang juga dikasih nikmat itu. Ya dua-duanya akhirnya yang ini memaafkan, yang ini minta maaf, muhasabah diri, terus gitu aja, ya. Kan yang paling bahaya Pak, udah salah orang batrul haq, malah membela dirinya dengan dalil-dalil, jangan. Ngaku aja, i'tiraf, ngaku, selesai udah. Orang pada maafin. Kalau kagak maaf, kalau kagak ngaku udah. Orang pada gedeg ke semuanya. Bahasa Betawi gedeg namanya. Orang belagu banget tuh orang tuh. Gitu ya. Baik. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis sahih sebutkan al muslimu akhul muslimi. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan menzoliminya dan jangan diem katanya. Ya. Apa? Ketika dia dapat musibah, dapat bela dia, tolong dia, bantu dia, gitu. Kan orang muslim adalah orang yang selamat tetangganya dari kejahatan mulutnya dan tangannya. Ya. Wa mata ahmala dzubba an 'ardihi yakunu qad aslamah. Dan ketika Anda tidak membelanya dari kehormatannya, yakun qad aslamahu, berarti Anda telah apa? Menyerahkannya kepada kejelekan, diam aja udah. Artinya bapak-bapak kagak berbuat sama sekali menyelamatkan kehormatan saudaranya yang sedang dihina-hina. Walaka fi dzalika mi'yar, dan bagi Anda dalam hal ini ada dua pertimbangan. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, pertama antuqaddira, ya, Anda bisa apa? Memperkirakan annalladzi qila fihi, bahwa orang yang mengatakan, ya ya, orang yang mengatakan pada dia itu qad qila fika, ya, sekarang juga dia akan mengatakan kepada diri Anda. Dia masa gini, kalau bapak-bapak kagak ingin dikatakan jelek, orang lain juga kagak pengen dikatain jelek. Kita ngomongin dia jelek, dia ada lagi di situ, ya, maka dia akan melakukan yang sama, akan jelekin kita juga. Tapi kita omongin yang bagus-bagus, dia ada, dia ini. Fatakulu ma tuhibbu ayyakulahu, maka katakanlah apa yang Anda ingin dia katakan. Kita pengen diucapin baik-baik, maka kita juga harus ucapin dia baik-baik. Begitu. Asani yang kedua, antuqaddira, Anda kita apa? Pertimbangkan, kita asumsikanlah annahu hadirun wara'a jidarin yatasamma'u 'alaika. Seakan-akan tuh katakan kita lagi ngomongin dia dengerin kita di balik tembok. Yatasamma', mendengarkan, nguping dah. Jadi kita ngomong ada dia. Bicara yang baik-baik. Jangan yang jelek-jelek. Fama taharraka fi qalbika min nusratihi fi hudurihi yang bagi ayat taharraka fi ghaibatihi itu. Dan apabila atau Anda bergerak, ya, di dalam hati Anda min nusratihi, ada keinginan untuk menolongnya, fi hudurihi dalam kehadirannya dia, yang bagi ayat taharrak fi ghaibatihi, maka sepatutnya juga dia akan bergerak fi ghaibati, pada dia saat kagak ada. Artinya ketika dia ada keinginan di hati kita untuk menolongnya, nanti pun dia kagak ada, kita tetap pengen nolong gitu. Bukan hanya pas ada dia kita berbuat baik, pas dia kagak ada kita jelek-jelekin, bukan.
Ya. Nah, melihat kan. Itu ya. Wa min dzalika, dan diantaranya juga ya, bentuk persaudaraan itu at-ta'lim wan nasihat. Ini penting. Kita saling memberikan pengajaran, ya, pendidikan, nasihat, begitu. Kayak yang namanya nasihat itu lillah, oleh Rasul, oleh ammatul muslimin. Kalau Islam itu jangan marah-marah. Ada orang yang ngasih nasihat, itu fadlun, nikmat dari Allah. Mohon maaf ya, tahu-taunya lagi duduk, bapak-bapak ngomong sama kita, itu nasihat tuh. Allah gerakin mulutnya untuk ini. Allah punya tujuan baik sama diri kita, lewatnya bapak ini ngomong. Mas, kalau di masjid tuh jangan suka ini gitu. Tahu ngomong dia. Tahu dia bicara. Siapa yang gerakin mulutnya itu? Allah itu. Buat siapa? Buat kesempurnaan diri kita. Tapi kita kan karena egonya gede, emosi. Siapa lu? Nasihatin saya. Sorry ya. Ya, buka hatinya lebar-lebar tuh. Akan ada semua hikmah dari Allah itu ya, kalau hati kita terbuka. Tapi kalau hati kita tinggi terus, udah susah dapat ilmu ya. Kan ada ceritanya banyak tuh. Ya. Dia nggak dengerin jeritan orang. Dia merasa udah gede ya, padahal bahaya akan datang kepada dia. Jadi apa? Di antara bentuk persaudaraan juga ada ta'lim, ya, ada nasihat. Falaisa hajata akhika ilal ilmi biaqalli min hajatihi ilal mal. Tidaklah kebutuhan saudara Anda kepada ilmu itu jauh lebih kecil daripada kebutuhannya kepada harta. Artinya saudara kita ini juga perlu ilmu, perlu nasihat, bukan duit-duit doang, bukan. Ya. Jadi ada orang-orang yang perlu kepada emang nasihat, bimbingan, dia lagi galau dia. Ada bapak-bapak keluar dari rumah galau, pusing. Nah, itu dia lihat, itu dia nggak perlu uang dia, lalu pendekatan, nasihat. Habis berantem sama bininya, pening palanya. Kalau iman yang nggak kuat, dia bisa bunuh diri. Atau yang kagak, nah, di situ dia butuh nasihat, butuh irsyad gitu. Kita sebagai teman, ya. Wa in kunta ghaniyan bil ilmi, katanya fawasihu wa arsyadahu. Jika Anda kaya dengan ilmu, udah hibur dia. Bawa cerita, ya apa namanya rumah tangga ya begitu, Pak. Boro-boro bapak Nabi aja domelin bininya. Oh, kaget dia. Lah benar emang benar. Sedang Umar domelin bininya. Oh, jadi biasa ya. Istri ngomelin suami lebih biasa. Yang nyuciin baju kita dia, nyuciin baju anak kita dia, yang capek dia di dapur dia, saatnya dia ngungkapin marah-marah, wajar, dengerin aja, ya, begitu ya, begitu lagi ya, tinggal pergi wudu, bagus tuh, jangan ditanggapin, bini lu tanggapin gua, galakan bini sama kita. Jadi Pak, wa idza kunta ghaniyan bil ilmi fawasahu wa arsyadahu. Maka hibur dia, bimbing dia. Nah, ini ada istilah gini, Pak. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Ngajarin ilmu kepada orang yang kagak tahu itu sedekah. Wa badluhu li ahlil ilmi qurba wa zulfa. Kita mencurahkan ilmu, berbagi ilmu kepada orang-orang yang memang suka ilmu, itu tangga kedekatan kita sama Allah. Anak-anak kita tuh Pak perlu irsadat, perlu bimbingan. Namanya lagi masa-masanya, ya, godaannya banyak, setan gepeng yang buat dia lalai. Nasihat. Jadi saya mau kasih ini Pak, trik di doa. Saya sering ngamalin itu juga.
Kalau kita lihat anak kita, cucu kita lagi datang, kalau bahasa Betawinya masa-masa tengilnya dah, tengil, paham tengil ya? Kita ngeliat anak kita gedeg banget bawaannya gitu. Lihat cucu kita, lah ini bukan kita pisan ya berarti. Lagunya lagu siapa tahu. Bangor banget tuh anak. Ya, kalau kita lagi lihat anak-anak kita begitu, jangan disumpahin. Jangan di marah-marahin yang jelek-jelek. Dasar anak kurang ngajar lu, blow on lu, jadi blow on terus nanti dia. Ya, tapi doain yang baik-baik. Ya, ada kisah menarik, saya senang banget cerita ini. Syekh Ma'ruf Al-Khurqi itu lagi jalan bersama murid-muridnya. Tahu ada sekelompok anak muda lagi main gitar, mabok-mabokan, joget-jogetan gitu. Bapak-bapak kalau ngeliat orang begitu gimana tuh? Longkong-kong udah marah-marah aja ya. Bahasa anak muda nggak tahu diri nih. Itu sama murid-muridnya juga emosi. Syekh, itu anak-anak itu sumpahin, saya sumpahin. Disuruh sumpahin. Kata saya apa? 5 adu alaihim. Lihat, kalau 5 adu lahu mendoakan, wa alaihim nyumpahin. Bedanya uslub tuh. Lah, kenapa saya harus menyumpahin mereka? Kata saya begitu. Ini syekhnya apa? Kagak ngikutin ajakan murid-muridnya. Kalau syekhnya kagak arif, wah ke bawah dia. Ayo kita doain dia biar pada neraka. Kalau Nabi pengen semuanya masuk surga, kita katain. Jangan. Apa al-Syekh mendoakan mereka? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia. Kan dia main gitar bahagia tuh. Joget-jogetan bahagia. Fafarrihim, ya Allah, bahagiakanlah dia kelak di akhirat. Itu dengan doanya begitu yang hatinya ikhlas. Tatonya kagak lama kemudian tato anak muda itu dapat hidayah. Ya. Tato itu gitarnya dia pecah-pecahin. Bayangin. Dia lari langsung, ada syekh lari. Ya Syekh, uridu an natuba bi bayna yadayk. Ya Syekh, bimbing saya ingin bertobat di depan bersama Anda. Begitu tuh. Apa kata syekhnya muridnya? Tuh lihat tuh. Coba kalau tadi kita omel-omelin. Lah anak muda lagi mabuk diomelin. Makin berani dia. Lah otak kagak ada. Bawa obat. Ya. Malah ngomongnya kurang ajar bakalan, tapi malah nah catat Pak ya, saya jadi gini sekarang ya, kita kagak bisa merubah kasih hidayah, hanya Allah saja. Guru kitab gak bisa kasih hidayah, hanya berikan penjelasan aja. Tetap mintanya kepada Allah, doain teruslah. Allahumma kama farrahtahu. Anak saya juga kalau hum kan banyak. Kalau satu Allahumma diajak sholat bisa tidur aja, susah banget. Contohnya misalnya, tong bangun tong, ada zuhur, ya tidur ya. Tong sholat asar, masih ngim aja. Kan biasanya kita emosi ya. Susah banget ya. Turunan siapa sih? Ada jin apa ya? Allahumma kama farahtahu fid dunya, ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan dia di dunia, bahagiakanlah kelak dia di akhir ya Allah. Doa orang tua katanya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ya, jangan suka mendamprat ngata-ngatain jelek kepada anak-anak kita. Nanti kita nyesal sendiri. Ya, orang tua yang bijak selalu mendoakan. Betapapun itu katakanlah lagi terperosoknya, kita tetap orang tua pengen anak kita baik semua.
Ini keadaan Nabi Pak la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya kagak ridho ya Allah ada satu aja umat saya yang nyemplung di neraka. Kata Nabi pengen apa kita semuanya diajak ke surga semuanya, baik-baik semuanya. Jangan hanya kita yang soleh individual. Kita pengen seluruhnya beriman. Bagaimana Nabi kagak punya sifat toleran yang sangat tingginya, ditimpukan oleh ahli Taif, berdarah-darah. Datang malaikat, Rasul ada salam dari Allah. Allah nggak suka lihat Anda bersedih. Apakah kamu mau akan aku angkat dua gunung ini, aku tumplakan ke ahli Taif biar hancur semuanya? Tapi Nabi jangan. Mereka kaum yang kagak tahu apa-apa, hanya dikasih provokasi aja. Saya berdoa kepada Allah agar nanti dari tempat ini ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuh orang-orang ajaran Nabi begitu, selalu mendoakan orang yang jelek yang terpuruk jadi baik. Memang dakwah itu berat. Yang kita ajak justru orang-orang yang sudah biar dekat kepada Allah. Ketika berhasil itu adalah zulfa wa qurba, tangga kedekatan kita kepada Allah. Udah ya? Oke. Jadi bisa berikutnya wa yang bagi ayakun nasuka ayahu sirra ya. Sepatutnya kalau ngasih nasihat kita pelan-pelan, jangan dibuka umum, malu dia. Jadi gedek sama kita dia. Semoga berkah dan Allah kasih hidayah kita, petunjuk. Allah tambahkan hati kita tambah lembut, tambah sayang sama anak-anak kita, sama istri kita, sama keluarga kita. Dan Allah tambahkan rasa persaudaraan kita ini, satu masjid, satu komplek, tambah rukun, tambah saling menghormati, menyayangi, tidak saling gunjing, tidak saling menghina, tidak saling mengenyek, tidak sampai pada tawuran-tawuran ya. Semoga kita Allah satukan dalam ukhuwah Islamiyah yang baik. Al-hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirina wal ansar. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina Rasulillah wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina Aliyin wa Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, lembutkanlah hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hati para muhajir ansar. Lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hatinya baginda Rasul dengan Khadijatul Kubra. Lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hatinya Imam Ali bersama istrinya Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hatinya Nabi Yusuf bersama istrinya Zulaikha. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati di antara kami semuanya. Wa anzilir rahmata wal maghfirata alaina, dan turunkanlah rahmat dan ampunanmu kepada kami semua. Waj'alna min ibadika su'ada, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza maufidukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.